wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat iman, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan tugas ujian tengah semester kuliah agama Islam ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai studi kasus dilema arsitek muda, yaitu tentang seorang arsitek yang bernama Farhan yang mengalami krisis identitas, kemudian berusaha menemukan kembali tujuan hidupnya melalui pendekatan spiritual dan nilai-nilai Islam. Masalah yang pertama adalah krisis identitas dan juga tujuan hidup. Meskipun Farhan sudah sukses dalam karir dan juga materi, ia merasa kehilangan arah hidupnya. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan di dunia tidak selalu memberikan ketenangan batin. Dalam Islam, tujuan hidup manusia sudah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Yang dimana Allah berkata, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya mengejar dunia saja. Menurut pendapat saya, Farhan mulai menyadari bahwa hidupnya harus memiliki arah spiritual agar hati menjadi tenang. Dan masalah yang kedua adalah ibadah sebagai bukti keimanan. Perubahan Farhan yang mulai disiplin sholat 5 waktu dan gemar bersedekah, ini merupakan bukti nyata dari keimanan. Karena iman tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi juga dibuktikan melalui perbuatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, "Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah beserta orang-orang yang ruku." Sholat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim, dan sedekah adalah bagian dari bentuk kepedulian sosial dan juga akhlak yang baik. Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi, ibadah juga bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tetapi dengan sesama manusia. Kemudian, untuk masalah yang ketiga adalah dilema pekerjaan dan hukum Islam. Masalah ketiga adalah ketika Farhan diminta merancang bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Sebagai muslim, ia mempertimbangkan halal dan juga haram dalam pekerjaannya. Untuk menentukan hukum, Islam memiliki sumber utama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan agar kita tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Artinya, jika bangunan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, maka Farhan harus berhati-hati karena ikut mendukung perbuatan yang dilarang dan juga haram. Menurut para ulama, pekerjaan yang membantu kemungkaran sebaiknya dihindari agar rezeki tetap halal dan juga berkah. Untuk masalah yang keempat, toleransi antar umat beragama. Masalah keempat adalah konflik antar staf yang berbeda agama mengenai penggunaan ruang istirahat untuk beribadah. Sebagai pemimpin, Farhan juga harus adil, bijaksana, dan menghormati hak semua pihak. Dalam Islam, mengajarkan toleransi untuk umat beragama tanpa menghilangkan identitas keimanan. Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang disebutkan, "Untukmu agamamu, untukku agamaku." Ayat ini mengajarkan sikap saling menghormati dalam perbedaan keyakinan. Namun, Farhan juga tetap harus ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam atau sesama Muslim. Jadi, toleransi tidak berarti mencampur adukan akidah, tetapi saling menghargai kehidupan sosial beragama. Nah, dari studi kasus ini kita dapat memahami bahwa kehidupan seorang muslim harus tetap berlandaskan dengan akidah, akhlak, hukum Islamiyah, dan juga ibadah. Kesuksesan dunia harus diimbangi dengan ketenangan spiritual. Setiap keputusan, termasuk dalam pekerjaan dan juga hubungan sosial, harus dipertimbangkan berdasarkan nilai-nilai syariat. Farhan menunjukkan bahwa seorang muslim harus mampu menjaga keimanan, memilih yang halal, dan juga tetap menunjung tinggi serta akhlak mulia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.